Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar perang Uhud. Yang perang Uhud terjadi pada tahun berapa kemarin? Perang Uhud terjadi pada tahun berapa perang Uhud? 3 Hijriah. Bulan apa? Bulan Syawal. Nah, barakallahu fikum. Hari apa kemarin yang sahih? Hari Sabtu. Nah, saat itu barakallahu fikum pembahasan kemarin yang kita ambil saat Abdullah bin Ubay bin Salul menggembos-gembos di pasukan, akhirnya pulang sekitar 300 pasukan, tinggallah 700. Kemudian Rasulullah tetap berangkat, tetap berjalan bersama orang-orang yang masih setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum, hingga beliau memakai apa? Baju perang 2 lapisan, bayangkan. Bukan berarti beliau enggak tawakal. Beliau bertawakal, tapi kan yang namanya orang berhati-hati tidak masalah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau memberikan liwa kepada Mus'ab bin Umair. Liwa adalah bendera. Kalau di dalam barakallahu fikum bahasa Arab itu dibedakan antara liwa dan royah. Liwa warnanya putih, royah warnanya hitam. Kemudian Rasulullah menjadikan 2 sayap kanan dan kiri. Yang kanan Zubair bin Awam, yang kiri Al-Mundhir bin Amr. Ada beberapa pemuda yang menawarkan dirinya ikut perang gitu loh. Paham ya? Kemudian ada yang Rasulullah izinkan, ada yang Rasulullah menolaknya. Karena istasgharahu anil qital, karena masih menganggap dia terlalu kecil kalau berperang. Yang Rasulullah izinkan untuk ikut perang Samurah bin Jundub, Rafi' bin Khudaij, yang saat itu kedua-duanya usianya kurang lebihnya 15 tahun. Paham ya? Nah, itu yang kita ambil kemarin. Kemudian juga kita ambil kemarin apa lagi? Orang-orang Quraisy, yang mereka dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan bin Harb, namanya Sakharnya. Nah, barakallahu fikum, jumlahnya 3.000 pasukan. Syiarnya kaum muslimin dan para sahabat saat itu apa? Amit-amit. Paham ya? Amit-amit itu maksudnya itu bunuhlah. Bunuhlah, uktul. Karena posisinya apa? Untuk apa? Memberikan motivasi dan dorongan. Nah, matikanlah. Kita lihat berikutnya. Wa abla yauma idzin Abu Dujanah Simak bin Kharsyah wa Hamzah ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Asadullah wa Asadur Rasulih. Ini Hamzah bin Abdul Muthalib digelari dengan apa? Asadullah, singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa radhiyallahu anhu wa ardah wa kada Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu apa? Abu Dujanah, Simak bin Kharsyah dan Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib, mereka menyisir, mengikis, dikikis mereka. Mereka siapa? Orang-orang kufar Quraisy ini dikikis, diperangi. Barakallahu fikum. Wa jama'atun Ansar, dan juga segerombolan jamaah dari kalangan Ansar juga ikut mengikisnya. Minhum di antaranya An-Nadhr bin Anas wa Sa'id bin Rabi' radhiyallahu anhum jami'ihim. Paham ya? Itu yang ikut mengikis itu maksudnya barakallahu fikum, diperangi secara serentak. Nah, saat itu menang karena posisinya mereka masih setia dengan apa? Setia dengan perintah Rasulullah SAW untuk apa? Tetap berada di Bukit Uhud. Paham ya? Yang pasukan pemanah dipimpin siapa kemarin? Siapa kemarin pimpin kemarin? Pasukan pemanah yang akhirnya setelah melihat ghanimah, teman-temannya pada turun, kemudian ya qaum ghanimah. Abdullah bin Zubair. Bukan Zubair ya, Abdullah bin Zubair. Nah, kita lihat lagi. Fakana daulah awalan nahar. Di awal permulaan siang saat itu, kepemimpinan, kekuasaan lil muslimin al-kufar. Kaum muslimin menguasai orang kufar di situ. Fanhazamu. Akhirnya mereka terkalahkan. Raji'in, mundur mereka. Terkalahkan, terpukul mundur. Hatta wasalu ila nisa'im, sampai mereka hingga mereka sampai di barakallahu fikum wanita-wanita mereka, karena mereka perang kan bawa wanita. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya taktiknya Abu Sufyan bin Harb dan juga teman-temannya membawa seorang wanita biar nanti pasukan itu enggak berani mundur. Kalau mundur dipermalukan, wah pengecut enggak berani, ayo maju.
Paham ya? Itu disebutkan dalam kitab apa? Dalam kitab Sirah Nabawiyah mukhtasar juga ya. Naam, itu karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Paham ya? Beliau juga punya Sirah Nabawiyah. Jadi, kenapa tujuannya orang-orang kafir Quraisy membawa para wanita? Tujuannya itu untuk menyemangati mereka. Nah, kalau mereka mundur, diajak oleh wanita tadi karena merasa diajak, berani maju ke depan lagi gitu loh. Paham ya? Tujuannya seperti itu. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat lagi, falamma ra'a dzalika ashabu Abdullah bin Zubair. Kemudian ketika teman-temannya Abdullah bin Zubair melihat kemenangan tersebut, qalu, mereka mengatakan, ya qaum al-ghanimah al-ghanimata. Paham ya? Ini mansub sebagai apa? Maf'ulun bih, dengan fi'il yang dibuang, utlubul ghanimah, utlubul ghanimah. Ambillah, carilah ghanimah tersebut. Paham ya? Teriak gitu ya. Akhirnya apa? Mereka turun dari Bukit Uhud. Paham ya? Turun mengambil ghanimah. Padahal diingatkan, kita lihat. Fadzakkarahum Abdullah bin Zubair taqdima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim fi dzalik. Kemudian Abdullah bin Zubair mengingatkan mereka, teman-temannya tadi itu, permulaan mukaddimah ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Apa mukaddimahnya? Di awal permulaan, jangan kalian turun atau meninggalkan Jabal Uhud. Kalaupun melihat kemenangan, jangan. Tetap kalian istiqomah di situ. Nah, karena apa? Termasuk siasat peperangan. Itu, nah barakallahu fikum, harus dia mentaati amirnya, pemimpinnya. Kalau sudah durhaka dengan amirnya, pemimpinnya, itu biasanya apa? Kacau balau. Suruh ke kanan malah ke kiri. Paham ya? Suruh ke kiri malah ke kanan, itu bahaya biasanya. Naam. Kita lihat lagi. Fadhannu an laisa lil musyrikin raj'ah. Nah barakallahu fikum, bahwasanya apa? Mereka menyangka bahwasannya, ini an mukhafafah min astaqilah ini ya. Bahwasannya apa? Bahwasannya, nah mereka menyangka bahwasannya orang-orang musyrikin tidak akan kembali. Kalah sudah. Mundur, kalah, enggak akan kembali. Wa annahum la taqumu lahum qa'imah ba'da dzalik, dan mereka menyangka bahwasannya orang-orang musyrikin mereka tidak punya kekuatan lagi. Fadhabu fi talabil ghanimah. Akhirnya mereka serentak pergi mencari ghanimah tadi itu. Ya qaum ghanimah ghanimah. Naam, dinasihati Abdullah bin Zubair mengenai nasihat Rasulullah di awal, enggak mempan mereka. Tertarik dengan ghanimah. Naam, Allah musta'an. Kemudian waqarra al-fursan minal musyrikin. Akhirnya apa? Dua penunggang kuda dari kalangan kaum musyrikin langsung lari tiba-tiba. Paham ya? Nah, lari tiba-tiba, fawajatu tilkal furjah. Akhirnya apa? Mereka menjumpai celah, qad khalat minar rumah. Celah yang ada di Bukit Uhud tersebut kosong dari pasukan pemanah. Lah kemana pasukan pemanah? Pada turun rebutan ghanimah tadi. Paham ya? Nah, setelah dua orang pasukan kuda dari kalangan apa? Kalangan musyrikin ini mendapat celah, langsung masuk ke situ, fajawazuha. Akhirnya mereka pun, nah barakallahu fikum, berhasil melewatinya, wa tamakkanu, berhasil menguasai. Menguasai apa? Bukit Uhud. Ternyata putar balik. Wa aqbala akhiruhum, akhirnya berdatanganlah orang-orang yang nah barakallahu fikum, orang musyrikin yang lainnya. Berdatangan ke situ. Fakana ma aradallahu kaunah. Maka saat tersebut, nah apa yang Allah Ta'ala kehendaki terjadi. Terjadilah apa yang terjadi. Yang Allah Ta'ala kehendaki kejadiannya terjadi. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Fastushhida man akramallahu bisyahadah. Di saat tersebut, karena apa? Jabal Uhud, Bukit Uhud sudah dikuasai oleh apa? Orang-orang kufar Quraisy. Nah, akhirnya apa? Ada yang mati syahid dari kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan dengan apa? Dengan syahadah. Minal mu'minin, dari kalangan mu'minin. Faqutila jama'atun min afadilis sahabah wa tawalla aktsaruhum. Kemudian dari kalangan sahabat, para sahabat yang mulia, sekelompok dari kalangan mereka terbunuh. Bayangkan, terbunuh. Dan kebanyakan mereka pun ada yang lari. Karena keadaannya genting ini ya. Nah, barakallahu fikum, istilahnya mengalami kekalahan. Awal mula sudah menang awal mulanya. Tapi karena apa ada tadi? Karena ada yang rebutan ghanimah tadi itu. Nah, dan seakan-akan ada semacam apa? Semacam tidak taat dengan perintah Rasulullah tadi itu. Akhirnya apa? Diuji kekalahan ini. Nah, wa khalasal musyrikun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajuriha fi wajhihi al-karim. Allahu musta'an. Karena para sahabat banyak yang terbunuh, sebagiannya pun lari, akhirnya kaum musyrikin sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dilukai pada wajahnya, bayangkan. Luka. Nah, dia bisa kena
pukulan, bisa kena barakallahu fikum pedang atau yang semisalnya. Wa qusirat rubaiyatuhu. Kemudian apa? Gigi yang terletak di antara gigi seri dan gigi taring patah. Paham ya? Rubaiyah itu gigi yang terletak antara gigi taring dan gigi seri. Paham ya? Gigi seri itu yang dua ini ya. Atas dua, bawah dua. Paham ya? Antara gigi taring gigi seri namanya rubaiyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa qusirat rubaiyah, wa qusirat rubaiyatuhu al-yumna as-sufla bihajar. Kemudian apa barakallahu fikum? Gigi beliau yang bagian kanan yang bawah, barakallahu fikum, patah disebabkan karena batu. Mereka melempari. Kita lihat. Wa hushimat al-bayda 'ala ra'si al-muqaddas. Kemudian apa barakallahu fikum? Topi bajanya pecah. Topi baja yang beliau pakai pecah yang ada di atas kepala beliau yang suci tersebut. Maksudnya ini muqaddas ini hanya apa? Sifat untuk apa? Kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kan yang mulia, orang yang mulia ya. Baidah itu adalah apa? Topi baja. Tapi bukan telur ya. Kalau antar ke telur keliru sini. Pecahlah telurnya, keliru. Paham ya? Barakallahu fikum. Tapi apa? Tapi maksudnya ini husyimat al-baidah adalah apa? Topi bajanya pecah yang beliau pakai di atas kepalanya. Wa rasaqahu al-musyrikun bil hijarah. Akhirnya orang musyrikin melempari beliau dengan apa? Batu, bayangkan. Hatta waqa'a li syiqqih, hingga beliau kena pada sebagian barakallahu fikum badannya. Wa saqata fi hufratin minal hufar allati kana Abu Amir al-Fasiq hafaraha. Akhirnya beliau jatuh di salah satu lubang dari lubang-lubang yang digali oleh Abu Amir al-Fasiq. Abu Amr al-Fasiq saat itu gali apa? Gali lubang. Untuk apa? Yaqidu bihal muslimin. Yang untuk membuat apa? Tipu muslihat kaum muslimin. Abu Amr al-Fasiq saat itu menggali lubang-lubang biar kaum muslimin jatuh itu loh. Terjebak di situ. Ternyata yang Rasulullah yang kena. Rasulullah jatuh di lubang tersebut. Fa akhadha Aliyun biyadihi. Akhirnya Ali pun mengambil Rasulullah dengan tangannya. Dan yang ngobatin, siapa yang ngobatin? Di antara Fatimah. Putri Rasulullah SAW yang mengobatin barakallahu fikum beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahtadanahu Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Talhah bin Ubaidillah mendekat beliau, merangkul beliau. Tujuannya apa? Biar melindungi. Paham ya? Barakallahu fikum. Wa kana alladhi tawalla ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Qami'ah wa Utsbah bin Abi Waqqas. Saat itu yang melakukan gangguan tersebut untuk Rasulullah SAW adalah Amr bin Qami'ah dan Utsbah bin Abi Waqqas. Maksudnya yang mengganggu, melempari tadi itu. Waqilah, ada juga yang mengatakan yang melempari dan melukai Rasulullah, ada yang mengatakan siapa namanya? Inna Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, Aba Ammi Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, yaitu bapak pamannya Az-Zuhri. Ma'ruf ya kalau Az-Zuhri berarti Muhammad Muslim. Jadi bapak pamannya Az-Zuhri itu yang melempari, yang melukai Rasulullah. Huwallazi syajjahu sallallahu alaihi wasallam. Syajjah itu jarraha. Paham ya? Dialah yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu tadi itu. Paham ya? Ini ada yang mengatakan seperti itu. Wa qutila Mus'ab bin Umair baina yadayhi. Kemudian dibunuhlah Mus'ab bin Umair. Barakallahu fikum di hadapan beliau. Paham ya? Fadafa'a sallallahu alaihi wasallam al-liwa ila Ali bin Abi Thalib. Kemudian langsung Rasulullah menyerahkan bendera yang berwarna putih tadi itu kepada Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Barakallahu fikum. Wa nashabat al-halqatan min hilaqil mighfar fi wajhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Mengumpulkan dua pecahan, barakallahu fikum, topi perang, paham ya? Diletakkan di wajahnya Rasulullah SAW karena untuk melindungi tadi itu. Fantaza'ahuma Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, karena posisinya apa posisinya? Barakallahu fikum, posisinya ini kan sebagian sudah meninggal, yang melindungi Rasulullah pada meninggal karena ya ada yang kena panah, kena tombak. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu melepaskan keduanya dan wa'adda 'alaihima, dan barakallahu fikum beliau menggigit keduanya hatta saqatat saniyatah, hingga apa? Hingga barakallahu fikum patah gigi serinya. Saniyatah itu dua gigi seri. Paham ya? Fakanal hatam yuzinuh.
Saat itu luka ada di situ lukanya. Wamtassa Malik bin Sinan walid Abi Sa'id Al-Khudri adam min jurhihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masih luka posisinya ya. Keadaannya seperti itu, banyak yang melindungi pada mati, posisinya beliau masih luka, dan saat itu Malik bin Sinan, berarti siapa Malik bin Sinan ini? Bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri kan? Abu Sa'id Al-Khudri kan Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi Malik bin Sinan itu bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri. Imtassa itu menyedot atau menghisap. Menyedot, menghisap apa? Adam, darah yang ada di luka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Wa adrakal musyrikun Rasulullah SAW. Akhirnya kaum musyrikin langsung menjumpai Rasulullah. Wah, ketemu itu Rasulullah. Fahala dunahu nafar minal muslimin. Akhirnya kaum muslimin, sekumpulan kaum muslimin menghalang-halanginya. Nahwun min asyaratin, kurang lebih 10 orang. Fakutilu, mereka semuanya terbunuh. Bayangkan. Jadi melindungi Rasulullah malah terbunuh. Karena mereka sudah posisinya sudah kaum muslimin sudah kalah ya. Nah, Allah Taala uji dengan kekalahan. Summa jaladahum Talhah. Kemudian Talhah mengajak kelahi mereka. Karena posisinya apa? Jaladahum itu darabahum, mengajak kelahi mereka hatta ajahadahum anhu sallallahu alaihi wasallam, hingga apa? Hingga Talhah bisa mengalahkan mereka dan apa? Masih bisa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarrasa Abu Dujanah. Tarrasa bawah itu lihat waqah. Kemudian Abu Dujanah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Simak bin Kharsyah itu namanya tadi ya. Itu melindungi Rasulullah bidhahri, dengan apa? Dengan punggungnya. Wa nabl yaqa'u fi, posisinya ketika Abu Dujanah melindungi Rasulullah dengan punggungnya, nah barakallahu fikum, tiba-tiba anak panah nansap kepada beliau, beliau kena juga. Naam, wa huwa la yataharrak radhiyallahu anhu, dalam keadaan Abu Dujanah sudah meninggal radhiyallahu anhu, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam barakallahu fikum. Dikit lagi. Wa rama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yauma idin ramyan musaddadan munkian. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irmi fidak abi wa ummi. Bayangkan ini ya, posisinya karena sudah benar-benar genting, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu melemparkan apa? Melemparkan anak panahnya. Nah, dengan lemparan yang pas situ tepat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dan bisa mengalahkan. Mungkiyah itu adalah barakallahu fikum mu'assiran qahiran. Jadi benar-benar lemparannya tepat, pas, mengalahkan mereka. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Nam, panahlah mereka, lemparlah. Nam, fidak abi wa ummi." Maksudnya apa? Maksudnya itu, nah barakallahu fikum, ini sekedar apa? Sekedar motivasi dorongan agar apa? Agar semangat untuk melempari mereka. Kalau diartikan terjemahan perkataan nanti kurang tepat. Bapakku dan ibuku. Paham ya? Maksudnya permintaan tolong gitu loh. Tolong lempar mereka, tolong panah mereka gitu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Ada yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, karena besok ini pembahasannya juga masih panjang. Setan ikut teriak-teriak ya. Nah, barakallahu fikum, dengan suara yang keras, Nabi Muhammad terbunuh katanya. Insyaallah pada pertemuan yang datang. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.